persatu. Untuk yang pertama adalah untung dan rugi. Kapankah seorang pengusaha dikatakan untung atau dikatakan rugi? Nah, kalau untung berarti nanti harga belinya tentunya lebih kecil dibandingkan dengan harga jual. Modal dia lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan. Maka pedagang tersebut atau pengusaha tersebut akan memperoleh keuntungan. Tapi kalau dia sama, berarti nanti jadinya impas. Kalau sebaliknya, modalnya lebih besar dibandingkan dengan harga jualnya atau pendapatannya, maka pedagang tersebut atau pengusaha tersebut akan mengalami kerugian. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa perumusan untuk besar untung dan besar rugi. Maka kalau besar untung nilainya adalah harga jual kurang harga beli. Ya, yang besar kurang yang kecil. Begitupun kerugian, berarti nanti yang besarnya adalah di harga belinya atau di modalnya. Berarti harga beli dikurangi dengan harga jual. Nah, untuk persentasenya, persentase untung atau persentase rugi itu selalu diambil dari harga beli. Makanya selalu di sini pernya itu adalah per B. Jadi kalau persentase untung berarti untung per harga beli kali dengan 100%. Untung kan tadi adalah harga jual kurang harga beli ya. Lalu kalau persentase rugi berarti ruginya berapa dibagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Tapi nanti di sini ada cara yang lebih mudah untuk mengaitkan antara persentase untung dan persentase rugi. Ya, kita bisa pahami dari rumus, bisa juga dengan menggunakan cara cepat yang akan saya ajarkan pada pertemuan pagi hari ini. Next, kita langsung ke soalnya sebagai contoh. Nah, contohnya di sini adalah akibat hujan yang turun terus-menerus, banyak durian dagangan Pak Asep yang membusuk. Diperoleh total penjualan itu adalah 18 juta. Tetapi ternyata dengan penjualan ini Pak Asep mengalami kerugian 10%. Ya. Lalu kemudian total harga beli durian Pak Asep adalah berapa rupiah? Maka kalau misalkan kita buatkan dengan cara cepat, berarti nanti di sini akan ada beli, gitu ya. Lalu kemudian nanti juga ada rugi persentasenya dan kemudian dia ada jual. Nah, untuk beli itu selalu 100% untuk persentasenya. Nah, rugi itu berarti tergantung soal, 10%. Logikanya, kalau dia rugi, berarti kan dia mengurangi daripada harga beli. Kenapa? Karena harga jualnya lebih kecil dibandingkan dengan harga belinya pada saat terjadi kerugian. Berarti di sini dikurang nih. Berarti jadinya adalah 90%. Nah, lalu kemudian 18 juta ini itu adalah merupakan penjualan. Berarti harga jual ya, 18 juta. Oke, lalu harga belinya yang ditanya, harga belinya yang ditanya, berarti nanti di sini X, gitu. Jadi yang dibandingkan antara beli sama jual, berarti kan perbandingannya senilai, berarti ruginya tidak lagi ya, berarti jadinya adalah 100% per X sama dengan 90% per 18 juta. Oke, sederhanakan, persennya habis gitu. Lalu kemudian ini sama ini ya, jadinya adalah 2 gitu. Lalu kemudian ini sama bawah gitu ya, berarti X-nya kali 1, X berarti 2. Nah, jelas bahwa nilainya adalah 20 juta. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Itu akan jauh lebih mudah dengan cara yang seperti ini dibandingkan dengan penggunaan rumus. Oke, next. Kita buat untuk nomor 2. Nomor 2 katanya adalah Bu Sri belanja 100 lusin buku. Ada satuan lusin. Berarti satu lusin itu sama dengan 12 buah. Oke, nah kemudian katanya di sini nilainya lagi adalah harganya. Berarti yang 3.600.000 itu adalah merupakan harga beli. Jika dikehendaki keuntungan sebesar 20%, maka yang ditanyakan adalah berapakah harga jual. Sama ya, berarti nanti kita akan buat di sini adalah beli, lalu kemudian untung, karena terjadi untung, lalu kemudian jual. Oke, nah berarti belinya tetap itu adalah 100%, jadi belinya dia 100%, persentasenya, untung 20% karena ada di soal, jualnya bertambah gitu bedanya dengan rugi. Kalau dia jual berarti nanti karena dia untung berarti jadinya 120%.
Ya, baru kemudian harga beli. Harga belinya adalah 3.600.000 untuk 100 lusin. Nah, di sini X. X itu bukan harga jual per buku, tapi harga jual total. Jadi kita cari dulu berapa harga jual totalnya, lalu kemudian nanti kita bagikan harganya untuk satu buah buku. Oke, berarti nanti bandingkan 100% per 3.600.000 gitu ya. Kemudian sama dengan 120% per X. Oke, habiskan yang mana yang bisa dihabiskan, habislah di sini gitu ya. Lalu kemudian ini habis nih. Oke, berarti X sama dengan, ini berarti jadinya adalah 120 dikali sama 36, lalu kemudian 123. Oke, berarti 36.000. Nah, apakah perlu kita kalikan? Nah, sebenarnya pada kasus ini tidak perlu kita kalikan secara spesifik, karena kan kita butuhnya cepat nih. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah harga per buku. Toh nanti X ini akan dibagi, ya kan? Berarti harga jual per buku. Nah, kalau misalkan dia harga jual per buku, nah berarti nanti jadinya adalah 100 lusin, berarti nilainya adalah 100 dikali 12 kan? Berarti 120 dikali dengan 36.000, oke, per 100 dikalikan dengan 12. Seperti tadi adalah habiskan yang mana yang bisa dihabiskan, maka ini akan habis, lalu kemudian ini akan habis gitu ya. Berarti nolnya 2, maka harga per bukunya adalah 3.600. Benar, maka jawabannya adalah yang D. Jadi hati-hati. Yang ditanya itu harga jual total atau harga jual per buku. Oke, kalau dia per buku berarti harus dibagi dengan berapa banyak buku yang dijual. Next, nomor 3. Dari hasil dagangannya, Pak Agung memperoleh keuntungan 20%. Dia tidak bicara harga di sini. Atau dia tidak bicara berapa pendapatannya. Pokoknya dia untung aja 20%. Ya. Lalu kemudian oleh Pak Agung, katanya adalah 25% keuntungannya disumbangkan ke Yayasan Mulia. Jika dana yang diterima, Yayasan Mulia itu 5 juta, maka harga beli seluruh dagangan Pak Agung adalah berapa? Oke. Nah, berarti kan dari sini adalah dia ambil berapa? 25%. 25% dari 20% keuntungannya. Keuntungan itu diambil dari siapa? Dari harga beli. Kan gitu. B lah misalnya kita buat untuk belinya. Kan gitu. Nah, ini besar sumbangannya adalah sebesar 5 juta. Gitu. Jadi kalimat yang panjang itu bisa diubah menjadi seperti ini. 25% dari keuntungan. 20% dari harga beli keuntungannya. Sama dengan 5 juta. Udah tinggal diselesaikan dalam aljabar. 25/100 dikali dengan 20/100 dikali B sama dengan 5 juta. Ya, berarti ini habis jadi 1/4 ya. Kemudian ini habis berarti jadinya 1/5. Ya udah tinggal kali. Berarti nanti jadinya adalah B sama dengan 5 kali 4 itu 20. 20 dikalikan dengan 5 berarti nilainya adalah 100 juta. Jadi dia modalnya itu adalah 100 juta. Gitu. Berarti nilainya adalah sama dengan yang D. Paham? Kira-kira bisa ya? Jadi yang paling sulit dalam TPS itu biasanya adalah kalau misalnya ada soal cerita, mentransferkan bahasa soal cerita itu ke dalam bentuk matematisnya. Itu kadang-kadang. Nah biasanya kalau misalnya kalian gugup ketika pas ujian, itu akan jauh lebih sulit lagi. Makanya ketenangan itu juga sangat diperlukan pada saat menghadapi tes TPS atau psikotes apapun. Oke, lanjut ke teori berikutnya, diskon. Nah, kalau misalkan diskon itu berarti potongan harga yang diberikan oleh penjual untuk menarik minat konsumen. Itu biasanya kayak gitu. Oke. Nah, berarti biasanya kalau misalnya kita belanja di supermarket atau misalnya di tempat perbelanjaan ada diskonnya, lalu kemudian diskonnya dikatakan misalnya 20%, umumnya masyarakat itu menghitung berapa diskonnya, lalu kemudian nanti adalah harga awal dikurangin sama diskon. Nah, sebenarnya itu 2 step itu bisa disederhanakan menjadi 1 step dengan cara 100% dikurangi dengan berapa besar diskonnya, baru kalikan dengan harganya. Selesai. Ya, berarti itu adalah harga setelah diskon. Nah, bagaimana kalau misalkan diskonnya double? Nah, misalnya kita belanja nih,
Oke, ada diskon 70 plus 20% gitu. Nah, itu sebenarnya berapa sih besar diskonnya? Apakah sama dengan 90%? Jelas jawabannya tidak ya. Gitu. Itu adalah merupakan cara saja bagi seorang pengusaha atau pedagang atau perusahaan distributor manapun untuk menarik minat konsumen. Seakan-akan diskonnya itu besar padahal sebenarnya tidak. Oke, kita nanti akan lihat di contoh soal. Nah, kalau besar diskon, tadi kan kalau misalkan yang di atas ini adalah harga setelah diskon. Kalau yang diskon ganda, itu bisa dihitung dengan besar diskonnya, itu adalah, oke, berapa persentase diskon yang pertama dikalikan dengan harga awal, ditambah 1 kurang persentasenya, dikali dengan persentase kedua, dikali dengan harga awal. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, panjang sekali perumusannya, tapi sebenarnya kalau kita pahami dengan baik, itu akan jauh lebih mudah. Contoh, nomor 4. Sebuah buku harga awalnya itu adalah 80.000. Lalu kemudian katanya adalah si buku tersebut didiskon 2 kali. Diskon pertama itu 20%, plus 10%, maka yang ditanyakan adalah harga setelah diskon. Hati-hati ya, harga setelah diskon. Nah, kalau misalkan dia harga setelah diskon, berarti kita cari dulu berapa diskonnya. Karena kalau tadi diskon ganda kan besar diskon. Berapa ya diskonnya? Berarti diskonnya adalah, ingat, ini berarti yang pertama kan, 20/100 dikali harga. Harganya adalah 80.000. Supaya tidak bingung titiknya, jadi saya buat kurung. Ditambah 1 kurang 20%, berarti nilainya adalah 80%. Dikali dengan diskon kedua, 10% dikali dengan harganya, 80.000. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini ya berarti tinggal habiskan saja yang mana bisa dihabiskan. Ini habis, ini berarti jadinya 16 ya. 1, 2, 3, 16.000 ditambah habis 4 habis semua dong, ya kan? Berarti nanti jadinya 64, 20-nya berarti 16.000 ditambah 6.400, maka nilainya itu adalah sama dengan 22.400. Itu diskonnya. Yang ditanya adalah harga setelah diskon. Kalau harga setelah diskon berarti 80 dikurangkan dengan 22.400. Yang pasti adalah 600 belakangnya kan? Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Berarti karena ada 600 itu cuma satu, berarti opsinya adalah yang D. Selesai. Gitu. Oke, next. Nomor 5. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau ada diskon 40 plus 10%, itu sebenarnya diskonnya berapa? Kalau misalkan disajikan dalam bentuk diskon tunggal. Oke, nah jadi hati-hati dengan trik marketing seperti ini ya. Berarti nanti katanya adalah harganya tadi adalah berapa? 300.000. Berarti kita hitung berapa besar diskon ya. Diskon. Yuk, berarti diskon pertama itu adalah 40%. Berarti 40/100 dikali dengan 300.000. Oke, ditambah 40% diskon awal, berarti jadi berapa? 60. 60 dari mana? 100% atau 1 kurang 40%. 60% kali diskon kedua, 10%-nya dikali dengan 300. Oke, habiskan. Yang mana bisa dihabiskan? Ini habis, berarti tinggallah 12. 1, 2, 3, 4. Berarti 120.000. Ditambah. Ini 4 nolnya habis. 4 nolnya habis. 30. Berarti jadinya 18. 1, 2, 3. 18.000. Berarti total diskonnya adalah 138.000. Udah? Nah, total diskon yang 138.000 itu mau dijadikan satu saja. Berarti persentase diskon itu nilainya adalah sama dengan 138.000 per harga awal. Harga awalnya berapa? 300.000. Udah, karena dia jadikan ke persen, persentase kan? Berarti kalikan dengan 100%. Habiskan. Habis. Berarti 138 dibagi sama 3. Berarti nilainya adalah 46% gitu ya. Berarti ternyata 40% ditambah dengan 10% itu cuma 46%-nya sebenarnya. Nggak sampai 50%.
Itu dia ya. Jadi hati-hati dengan trik marketing seperti ini. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen sih sebenarnya. Oke, itu untuk diskon. Next, kita akan lanjutkan untuk bruto, tara, neto. Yang paling penting adalah kalian tahu istilah bruto itu apa, tara itu apa, neto itu apa. Sering kita temuin pada karung beras atau misalnya pada kemasan daripada minyak misalnya. Oke, berarti bruto itu berarti berat kotor, lalu tara itu berat tempat, neto berarti berat besi. Berarti nanti dari sini kan kita bisa buat bahwa bruto adalah nilai tertinggi. Bruto itu adalah tara tambah neto, ya. Berarti kalau untuk mencari neto, ya berarti nanti bruto kurang tara. Untuk mencari tara, bruto kurang neto. Oke, nah ini dia. Nah, untuk contoh bruto tara neto, saya nggak buat dalam bentuk khusus bruto tara neto, tapi dalam bentuk penyusutan. Oke, nah kalau misalkan dia seperti ini, karena kalau misalnya bruto taran itu kan tinggal mengurang-urangkan atau menjumlah-jumlahkan itu sangat mudah sekali, jadi lebih bagus saya buat dalam bentuk penyusutan kayak gini. 2 karung terigu masing-masing beratnya itu adalah 15 kilo sama 25 kilogram. Oke, pada masing-masing karung ternyata terjadi penyusutan 2% sama 2,4%. Yang ditanyakan adalah jika karung tersebut digabung, maka persentase penyusutannya berapa? Oke, berarti kan kita harus cari persen penyusutan. Berarti kita harus tahu penyusutan total. Penyusutan total ya berarti jadinya adalah 2%, 2/100 dikali 15 ditambah 2,4% per 100 dikali berapa? 25 gitu ya. Nah untuk mengambil pernya karena dia digabung ya berarti tambahin 15 ditambahin dengan 25 kali karena mau diubah ke persen berarti kalinya adalah 100%. Oke. Nah, seperti biasa habiskan yang mana yang bisa dihabiskan akan jauh lebih mudah. Berarti gimana nih? Ini bagi 5 aja ya, boleh ya? Bagi 5 berarti nanti di sini adalah 3, kalau di sini bagi 5 20, berarti 2/20 juga bisa lagi 1/10. Berarti 1/10 kali 3, 3/10 berarti 0,3. Tambah. Ini bagi jadi 4. 2,4 bagi 4. 0,6. Oke, per yang bawah itu berarti jadi 40 dikali sama 100%. 0,3 tambah 0,6, 0,9. 0,9 itu adalah 9/10, berarti 9/10 kali 40, karena ada 40 di bawah, kali dengan 100%. Berarti habis nih di sini semuanya, berarti jadinya 9 bagi 4. 9 bagi 4 berarti nilainya adalah 2,4 itu kan, 1/4 itu 2,25%. Berarti jawabannya adalah yang B. 2,25%. Mudah ya? Oke, ini dia kalau misalnya berkaitan dengan penyusutan atau benda, ya bruto, tara, dan neto. Lanjut lagi ke materi ketiga, bunga bank. Nah, prinsipnya kalau misalkan bunga bank itu adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Sama tujuannya adalah untuk menarik nasabah tersebut agar menabung di bank tersebut. Tentunya bunga bank setiap bank itu akan berbeda-beda. Oke, maka nanti perhitungannya adalah modal akhir atau tabungan kalau dia dalam bentuk tabungan biasa atau tabungan deposito boleh. Nah, berarti intinya adalah modal akhir sama dengan modal awal tambah berapa besar bunganya. Nah, bunga atau bahasa Inggrisnya itu adalah interest. Nah, berarti nilainya adalah tergantung dari berapa lama waktu penyimpanan. Kan gitu ya, berarti waktu dikali dengan berapa persen bunganya, baru kalikan dengan modal awal. Itu untuk mencari bunga itu sendiri. Contohnya kayak gini, Ariana mendepositokan uang di sebuah bank BUMN. Setelah 9 bulan, jumlah tabungan depositonya menjadi setelah ini ya, 9.010.000 setelah 9 bulan. Lalu suku bunganya itu adalah 8% per tahun. Bedain ini 9 bulan, berarti belum nyampe 1 tahun. Tentukan tabungan awal. Berarti yang ditanya adalah modal awal, NO. Modal akhirnya udah dapat, yaitu adalah 9.010.000 sama dengan modal awal MU tambah bunga. Nah, oke, berarti bunganya karena dia nggak nyampe setahun, berarti jadinya adalah 9/12.
12. 1 tahun 12 bulan. Dikali berapa persentasenya? Persentasenya adalah 8/100. 8% kan? Dikali dengan modal awal. Oke, habiskanlah yang mana bisa dihabiskan ini. Sama-sama bagi 3 berarti 3, 4. Lalu ini juga bisa dihabiskan berarti nilainya adalah 2 ya. Oke, berarti 2 sama si 100 ini juga bisa nilainya adalah sama dengan 50. Berarti 3/50. Oke, berarti 9 juta 10.000 ini hanya tinggal kecepatan ngitung aja. MO tambah, berarti MO dalam kurung 1 ditambah 3/50. Oke, berarti nanti 9 juta 10.000 itu sama dengan MO kali, ini berarti 50/50 ya, 53/50. Coba, ini berapa nih kalau misalkan 53 dibagi dengan 9.010? Pasti bisa dihabiskan kalau TPS, karena nggak akan mungkin koma tuh. Berapa nak? 170 ya? Coba ya, 53/17. Berarti nanti jadinya adalah 1, 2, lalu kemudian di sini 35, 37, lalu 35. Berarti nanti jadinya adalah 109. Oh, 901. Berarti jadinya adalah kalau itu 17, berarti 170 pas. 170 kali 5. Oke, berarti modal awal sama dengan 17 dikali, ini 170. Dia 170 dikali sama 5 atau 17 dikali 5. 17 kali 5 berarti nilainya adalah 85. Oke, 85. Iya, berarti 8.500.000 ya. Berarti dia menabung pertama kali pertama kali dia nabungnya adalah 8.500.000. Oke, terakhir pajak. Bedanya dengan bank, kalau misalnya bunga bank itu menambah modal, tapi kalau misalkan dia pajak itu mengurangi. Jadi biasanya adalah pajak pendapatan atau pajak penghasilan gitu ya, pajak penghasilan. Berarti misalnya adalah penghasilannya 10 juta nih, kena pajak, berarti kan yang diterimanya itu nggak lagi 10 juta, tapi kurang dari 10 juta, tergantung dari persentase pajak penghasilannya berapa persen. Oke, itu bedanya. Berarti untuk contohnya, kalau perumusan hanya tinggal dikurang saja pajaknya. Oke, nah untuk contoh, harga satu eksemplar buku matematika, jadi satu buah buku matematik itu adalah 40.000. Lalu terjual 7.500. Honorarium pengarang 10%, pajak pengarang 15%. Yang ditanya adalah berapa besar honorarium bersih yang diterima pengarang. Berarti sudah dikurangkan dengan pajaknya. Oke, berarti dari sini kita hitung apa dulu? Total pendapatan ya. Total pendapatan dia berapa? Berarti nanti dari sini adalah yang terjual 7.500. Berarti di sini adalah harga jual atau total pendapatan. Itu nilainya adalah 7.500 dikali harga satu bukunya. Berapa? 300 juta. Benar, 300 juta dia dapat. Oke, tapi 300 juta itu bukan honor dia, karena honor dia itu 10%-nya saja. Berarti honor. Ini masih honor kotor ya, karena kena pajak lagi. Berarti 10% dari 300 juta. 10% dari 300 juta itu nilainya adalah 30 juta gitu ya. Enak ya kalau kita ngitung-ngitung uang, kayaknya cepet gitu. Nah, tapi uang orang. Nah, lalu kemudian katanya di situ pajak. Kena pajak lagi karena terlalu besar ya kan. Berarti di sini adalah pajak. Pajaknya berapa di sini? Kalau mau langsung boleh ya. Kalau mau langsung berarti kayak perhitungan diskon. Dia berarti 85% loh. 85% dari mana? 85% itu adalah 100% kurang 15%. Tapi kalau nggak langsung, kalau mau 2 step, kita misalnya mau tahu berapa sih pajaknya, berarti jadinya pajak sama dengan 15% dikali dengan 30 juta. Oke, berarti berapa nih? 4.500.000 ya. 4.500.000 itu pajaknya saja 4.500.000 ya lah, penghasilannya 30 juta kan ya. Lalu kemudian berarti honor bersihnya, honor bersih udah tinggal dikurangin aja. 30 juta dikurang 4.500.000 berapa itu nak? 2 juta
25.500.000 ya. Iya, 25.500.000. Itulah dia yang diterima oleh si pengarang tersebut. Gitu. Oke, paham ya? Bisa?